Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, kali ini saya akan membacakan bab puasa dari kitab At-Taqriratus Sadidah karya Al-Habib Hasan Al-Kaf. Beliau ini termasuk santri dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, pengarang kitab Al-Minhajus Sawi. Kenapa saya ingin membaca bab puasa? Yang pertama, saya ingin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya teman-teman yang ikut kajian ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang gembira dan mempersiapkan datangnya bulan puasa, yakni mempersiapkan dengan ilmu yang akan kita laksanakan di dalam praktek bulan puasa nanti. Yang kedua, saya ingin berbagi apa yang saya tahu, apa yang saya bisa dari kitab ini, sehingga nanti bermanfaat bagi saya sendiri secara khusus dan para teman-teman yang menyaksikan video ini secara umum, sehingga puasa kita semuanya nanti benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan harapannya puasa kita ini bukan hanya sekedar sah, tetapi juga ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir dan tentunya juga khawatir terhadap diri sendiri dan juga teman-teman, khawatir kita berpuasa akan tetapi kita tidak mendapatkan dari puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu, dengan niat tersebut saya ingin membacakan kitab At-Taqriratus Sadidah bab puasa sebagai bekal ibadah kita nanti di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami ini adalah kitab tentang puasa. Bab ini akan membahas tentang puasa. Ta'rifus shaum. Sekarang kita akan membahas pengertian daripada puasa itu. Lughatan mutlaqul imsak. Adapun puasa secara bahasa adalah menahan diri secara mutlak. Kita menahan diri dari apapun itu sudah dikatakan puasa secara bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Dan termasuk pengertian puasa secara bahasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan sayyidatina Maryam. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ini sesungguhnya aku, kata Siti Maryam yang diceritakan oleh Allah, nazartu itu bernazar lirrahmani untuk Allah, sauman puasa. Falan ukallima maka saya tidak akan berbicara al-yauma hari ini insiyan kepada manusia. Di sini yang menjadi titik tekan dari firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah inni nazartu lirrahmani sauma. Kata-kata sauma. Sauma ini yang artinya puasa, ini dimaksudkan bukan puasa sebagaimana yang kita laksanakan untuk hari-hari bulan Ramadan itu. Tetapi yang dimaksud dengan puasa ini adalah tidak berbicara. Ai nazartu imsakan anil kalam. Yakni saya nazar, kata Siti Maryam, untuk tidak berbicara. Jadi kata-kata saum ini diartikan tidak berbicara. Yang penting menahan diri, termasuk menahan diri dari berbicara,
itu sudah dikatakan puasa secara bahasa. Wa minhu, dan juga termasuk dari pengertian puasa secara bahasa, qaulu syairi adalah perkataan penyair, yasiful ma'rokah, yang menggambarkan situasi peperangan. Khailun syamun wa khailun ghairu sha'imatin tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujama. Khailun syamun, kuda-kuda yang berpuasa, wa khailun ghairu sha'imatin, dan kuda-kuda yang tidak berpuasa, tahtal ajaji, yang berada di bawah debu, wa ukhra ta'lukul lujama, dan yang lain itu menggerakkan tali kekangnya. Di sini maksudnya adalah kuda-kuda yang dipakai perang itu, saking dahsyatnya peperangan, ada kuda yang berbunyi, yakni kuda yang tidak berpuasa, ada kuda yang tidak berbunyi, yakni kuda yang berpuasa. Jadi kuda-kuda waktu peperangan itu ada yang berbunyi, ada yang tidak berbunyi. Mereka itu ada di bawah debu, dan sebagian lagi menggerak-gerakkan tali kekangnya. Saking apa? Saking dahsyatnya peperangan. Intinya adalah kata syamun itu dimaksudkan bukan berpuasa. Masa ada kuda berpuasa? Oh, berarti ini adalah pengertian puasa secara bahasa. Kemudian syar'an al-imsaku an jami'il mufattirat, ay was-siyamu ay was-shaumu syar'an al-imsaku an jami'il mufattirat. Syar'an adapun puasa secara istilah atau secara syarak, al-imsaku adalah menahan diri, an jami'il mufattirat, dari semua perkara yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sodik, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang ditentukan. Maksudnya puasa secara istilah itu apa? Puasa secara istilah adalah menahan diri dari semua perkara yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari dengan niat yang telah ditentukan. Artinya apa? Puasa itu durasinya mulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Jadi yang dimaksud puasa secara istilah adalah menahan diri dari semua perkara yang membatalkan, dimulai dari terbitnya fajar sodik, diakhiri sampai terbenamnya matahari. Kemudian al-aslu fihi, al-aslu adapun dasar, fihi di dalam puasa, qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalil yang menunjukkan kalau puasa itu wajib untuk setiap orang mukmin? Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah difardukan alaikum atas kalian semua, as-syiyamu berpuasa. Kama kutiba sebagaimana telah difardukan puasa tersebut, alal ladzina atas orang-orang min qablikum yang ada sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini maka dirumuskanlah hukum bahwa yang namanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib secara aini atau wajib ain kepada setiap individu orang-orang yang beriman. Jadi selama orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut wajib melaksanakan ibadah puasa.
Dan ibadah puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu juga diwajibkan melaksanakan puasa. Dan yang namanya puasa ini itu dilakukan agar apa? Agar kita itu mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu untuk mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana tidak, di dalam puasa itu kita bisa menahan diri dari hal-hal yang boleh. Makan sebenarnya boleh kalau milik kita sendiri. Minum sebenarnya boleh. Kemudian melakukan hubungan suami istri asalkan sudah ada ikatan, hukumnya boleh. Maka kita di bulan puasa sudah bisa meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu boleh bagi kita karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk menundukkan diri kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapannya orang yang sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan nanti dia menjadi orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya waktu fardhihi. Waktu fardhihi adapun waktu diwajibkannya puasa. Furido itu difardukan Furidah difardukan puasa tersebut fissanati tsaniyati pada tahun yang kedua minal hijrati dari hijrah fi syahri Sya'banah di bulan Sya'ban. Waktu diwajibkannya puasa Ramadan itu adalah pada tahun kedua dari hijrah, tepatnya di bulan Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban itu sudah dikasih kabar kalau nanti di bulan Ramadan puasa Ramadan itu diwajibkan. Sehingga apa? Sehingga menjelang Ramadan para sahabat itu sudah langsung bisa melaksanakan ibadah puasa. Beda dengan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat itu kan malam 27 Rajab itu diwajibkan, yang namanya kewajiban puasa itu telah diwajibkan. Tetapi pada subuh hari itu orang-orang Islam pada waktu itu belum bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh seperti apa tata caranya, sehingga belum diwajibkan. Kenapa? Karena belum tahu tata caranya. Kalau puasa ini langsung melaksanakan setelah masuk Ramadan, ketika bulan Sya'ban dikasih kabar tentang kewajibannya itu. Kemudian waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqad shomah dan sungguh telah berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tis'a Ramadanatin, puasa sebanyak 9 puasa Ramadan. Kullaha nawaqisoh. 9 puasa Ramadan itu yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya tidak lengkap. Maksud tidak lengkap apa? Tis'atan wa ishrina yauman, yakni hanya 29 hari. Illa wahidan, kecuali satu puasa Ramadan, fakamilun, maka itu sempurna. Maksudnya bagaimana? Setelah diwajibkannya puasa Ramadan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, Nabi Muhammad itu setelah itu masih hidup sekitar 9 tahun, sehingga beliau bisa nututi atau bisa melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 Ramadan. Nah, 9 Ramadan yang dilaksanakan Nabi itu, 9 puasa Ramadan yang dilaksanakan Nabi itu setiap tahunnya itu tanggal Ramadan hanya 29, tidak sampai 30. Hanya satu momen Ramadan yang beliau itu melaksanakan puasa lengkap 30 hari. Artinya apa di sini? Artinya kita berpuasa Ramadan itu jangan fanatik harus 30 hari, tidak. Tergantung daripada bulan Ramadan yang kita lalui. Kalau bulan Ramadan yang kita lalui itu 29 hari, ya sudah kita puasa Ramadan sebanyak 29 hari dan itu sudah dianggap 1 bulan.
Jangan sampai kita terlalu fanatik pengen sempurna 30 hari. Sehingga ketika sudah ada pengumuman pemerintah misalnya menyatakan bahwa di tanggal 30 itu sudah ruqyat misalnya, sehingga besoknya itu harus meninggalkan puasa. Kemudian karena fanatik ingin berpuasa 30 hari, walaupun dia tahu kalau hari itu adalah hari raya Idul Fitri, dia berpuasa, maka keinginan dia ingin menyempurnakan puasa 30 hari malah terkena kepada dosa. Kenapa? Karena berpuasa di hari raya itu hukumnya tidak sah dan haram. Jadi intinya kita berpuasa itu tergantung adanya hari pada Ramadan yang kita lalui. Kalau hari Ramadan yang kita lalui itu hanya 29, ya sudah kita melaksanakan 29 puasanya. Kemudian besoknya itu adalah tanggal 1 bulan Syawal. Di situ kita harus meninggalkan puasa karena puasa pada hari itu sudah tidak boleh lagi dan hukumnya tidak sah. Sehingga di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan puasa sebanyak 9 puasa Ramadan, dan semuanya itu rata-rata adalah 29 hari kecuali satu yang 30 hari. Itu tidak masalah, semuanya dikatakan puasa 1 bulan Ramadan. Kemudian Syahrul Ramadan. Sekarang tentang bulan Ramadan. Kenapa sih bulan tersebut dikasih nama Ramadan? Huwa asy-syahrut tasi' minasyuhur al-arabiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab atau bulan-bulan Hijriyah. yakni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wa huwa afdhalus syuhur. Adapun bulan Ramadan itu adalah paling utamanya bulan-bulan yang ada. Wa summiya Ramadana qila li'annahu indama wada'al arabu asma'asy syuhur wa faqa hadha syahru syiddatal harri. Wa summiyah, dan dikasih nama Ramadana, bulan Ramadan tersebut dikasih nama bulan Ramadan. Kila, ada yang mengatakan li'annahu, karena sesungguhnya indama wada'al arabu asma'asy syuhur, ketika orang-orang Arab itu meletakkan nama-nama bulan, wa faqa hadha syahru syiddatal harri, bulan ini, yakni bulan yang akan dinamai itu kebetulan bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Fasammuhu Ramadana minar Ramdha, sehingga orang-orang Arab itu memberikan nama bulan tersebut dengan nama Ramadan yang diambil dari Ramdha. Apa Ramdha itu? Ai syiddatil harri, yakni panas yang sangat parah, yakni sangat panas sekali. Karena waktu peletakan bulan-bulan Arab itu, ketika giliran bulan tersebut situasinya sangat panas, maka nama bulan tersebut dikasih nama Ramadan yang diambil dari Ramdha, yakni sangat panas. Jadi Ramadan menurut salah satu ulama, menurut sebagian ulama, menurut salah satu pendapat, kenapa kok disebut dengan bulan Ramadan? Karena apa? Karena ketika diletakkan nama-nama bulan Arab itu, ketika meletakkan bulan ini bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Itu menurut satu pendapat. Kemudian waqila li'annahu yarmidudz dzunub ay yahrikuha. Waqila, dan dikatakan li'annahu, karena sesungguhnya Ramadan tersebut yarmidudz dzunub, itu membakar dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa. Ay yahrikuha, yakni membakar dosa-dosa. Kenapa kok bulan Ramadan itu dikasih nama Ramadan? Karena di bulan Ramadan atau bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang membakar dosa-dosa. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan orang-orang mukmin,
orang-orang Islam itu punya kesempatan untuk menghapus dosa-dosanya. Sebagaimana nanti ini akan dibahas ketika keutamaan bulan puasa. Kemudian berikutnya fadilatus shaumi. Nah, ini yang akan menjelaskan kenapa kok bulan ini disebut dengan Ramadan, dan alasannya itu karena membakar dosa-dosa. Di sini akan dijelaskan. Fadilatus shaumi, keutamaan puasa. Al-ayatu, adapun ayat-ayat, wal ahaditsu, dan hadis-hadis, katsiratun, itu banyak, fi dzalika, tentang keutamaan puasa. Jadi ayat-ayat, hadis-hadis tentang keutamaan puasa ini banyak. Wa minha, dan termasuk ayat-ayat tersebut, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah kalian semua, washrabu, dan minumlah kalian semua, hani'an, dengan nikmat, bima aslaftum, sebab amal yang telah kalian lakukan, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah lalu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan orang-orang yang sudah masuk surga itu untuk makan minum sepuasnya, makan minum dengan enak di surga. Kenapa? Karena sebagai balasan atas amal-amal yang telah mereka lakukan di dunia, termasuk diantaranya adalah puasa. Wa qauluhu, dan termasuk diantara dalil-dalil keutamaan puasa adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Was-shaimina, dan orang-orang laki-laki yang berpuasa, was-shaimati, dan orang-orang perempuan yang berpuasa, wal-hafizina furujahum, dan orang-orang laki-laki yang menjaga kemaluannya, wal-hafizati, dan orang-orang perempuan yang menjaga kemaluannya, wadh-dhakirina, dan orang-orang yang berzikir Allah kepada Allah, katsiran, yang banyak, maksudnya, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki, maksudnya begitu. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki, wadh-dhakirati, dan orang-orang perempuan yang berzikir, a'addallahu, Allah menyiapkan, lahum, untuk mereka, maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan atau memberitahukan kita semuanya bahwa orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki dan perempuan, orang-orang yang menjaga kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki atau perempuan, semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disediakan pengampunan dan disediakan pahala yang agung. Jadi orang yang berpuasa itu memang dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pantas kalau bulan Ramadan itu alasannya dikasih nama Ramadan karena Ramadan membakar dosa-dosa. Wa fil haditsil qudsi, dan disebutkan di dalam hadis qudsi, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu qala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amthaliha, kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asyri amthaliha, itu akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, illa siyama, kecuali puasa. Fahuwa li, maka puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas dengan puasa itu. Artinya apa?
Kalau ibadah-ibadah yang lain itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Artinya apa? Di sini ibadah-ibadah yang lain non puasa, selain puasa itu masih ada hitungannya. Masih limited, masih ada hitungannya. Tetapi khusus puasa itu unlimited, sudah tidak ada hitungannya. Kenapa? Karena puasa itu spesial buat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah akan memberikan pahala atau ganjaran yang spesial untuk orang-orang yang berpuasa itu. Sehingga harapannya kita itu sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita itu mendapatkan apapun yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mengikat dengan bilangan untuk puasa ini. Sehingga kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puasa kita ini semoga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan apapun yang kita minta di bulan puasa ini. Kemudian wa fil hadis, dan disebutkan di dalam hadis yang lain, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Man, barang siapa shoma yang berpuasa yauman, satu hari, fi sabilillahi, di jalan Allah, ba'adallahu, maka Allah akan menjauhkan minhu darinya jahannama, neraka jahanam, masirata mi'ati amin, dengan sejauh perjalanan 100 tahun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang berpuasa Ramadan, orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, dia berpuasa dengan ikhlas karena Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut akan dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 100 tahun. Sejauh perjalanan 100 tahun. Maksudnya apa? Orang yang berpuasa karena Allah, ikhlas karena Allah itu akan dijauhkan dari api neraka. Artinya apa? Tidak mungkin orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Kenapa? Karena dia jauh dari neraka. Itu maksudnya tidak mungkin orang yang berpuasa karena Allah itu masuk neraka. Wa fil hadits aidan, dan disebutkan di dalam hadis juga sabda Nabi, lis-shaimi farhatani. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani, ada dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha, apabila dia itu berbuka puasa, fariha, maka dia akan gembira. Wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi, dan ketika dia bertemu dengan Allah, maka dia akan gembira dengan puasanya itu. Artinya apa? Orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama sudah jelas dan kita sudah bisa merasakan sendiri bahwa orang yang berpuasa itu ketika berbuka puasa dia akan senang. Dan orang yang berpuasa ketika menjelang asar pun dia sudah membayangkan kenikmatan nanti ketika berbuka puasa. Jadi hari-harinya orang yang berpuasa, walaupun dia itu misalnya ada sedikit rasa lapar, sedikit rasa haus, atau ada sedikit kondisi badan yang lemah, tetapi dia penuh dengan harapan. Apa harapannya? Harapan kenikmatan nanti ketika berbuka puasa. Belum lagi harapan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kebebasan dari api neraka. Itu lain lagi. Di dunia saja dia ketika berbuka puasa sudah begitu gembiranya. Belum lagi tradisi orang Indonesia yang menu buka puasa itu berbeda dengan menu makan kita di lain hari di bulan Ramadan. Tentunya menunya akan berbeda. Ini adalah kenikmatan lain, kegembiraan lain yang kita rasakan di bulan Ramadan. Dan yang paling penting adalah kegembiraan kita nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih gembira. Kenapa? Karena kita itu nanti akan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasa itu. Jadi orang yang berpuasa kegembiraannya dua, ketika
berbuka dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak berpuasa, walaupun dia kelihatannya itu gembira, insya Allah dalam hatinya dia tidak akan gembira. Terutama ketika maghrib menjelang, ketika maghrib sudah tiba, orang yang tidak berpuasa tapi sebenarnya dia wajib berpuasa, di dalam hatinya itu datar, atau bahkan dalam hatinya itu merasa hampa. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada nikmat untuk berbuka puasa, karena dia sudah sudah meninggalkan puasa. Oleh karena ini, mari teman-teman jangan sampai lewatkan bulan puasa ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Karena apa? Karena di bulan puasa itu pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu diobral, sementara kita agak dapat. Kemudian berikutnya, wa fil hadithi kadzalik, dan di dalam hadis juga disebutkan sumtus shaimi tasbihun. Adapun diamnya orang yang berpuasa, tasbihun itu adalah tasbih. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa mustajabun itu dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal baiknya itu dilipat gandakan. Ikhwani rahimakumullah. Jadi orang yang berpuasa itu, kalau dia diam, tidak membaca Al-Quran, tidak membaca kitab, tidak melakukan kebaikan, diam saja dia, itu bernilai tasbih. Artinya apa? Diamnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan bernilai tasbih. Kemudian berikutnya, wa naumuhu ibadah. Adapun tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Dan berikutnya, doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan, dan amal-amalnya itu dilipat gandakan. Ustaz, kalau begitu nanti saya akan mengisi hari-hari puasa saya dengan ibadah, Ustaz. Maksudnya? Ya dengan tidur, Ustaz. Ya jangan begitu juga. Wong tidur saja nilainya ibadah, apalagi kalau beribadah. Diamnya saja itu adalah tasbih, apalagi kita membaca tasbih. Jangan sampai kita rugi menyia-nyiakan kesempatan yang sangat banyak ini. Kesempatan yang sangat langka ini. Belum tentu kita bisa mendapatkan bulan Ramadan lagi di tahun depan, karena kita tidak tahu apakah umur kita ini panjang atau tidak. Oleh karena itu, maka secara kesimpulan, mari kita berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang, yang sebentar lagi ini. Jadi ingat, puasa itu apa? Menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari dengan niat, ya. Nanti bagaimana niatnya akan dijelaskan di edisi berikutnya. Kemudian, kenapa bulan Ramadan itu kok disebut dengan Ramadan? Itu ternyata karena bulan Ramadan itu menurut satu versi itu ketika dikasih nama bertepatan dengan situasi yang sangat panas, sehingga dikasih nama Ramadan dari kata romdo yang artinya sangat panas. Menurut versi yang lain, kenapa bulan Ramadan itu dikasih nama Ramadan? Karena bulan Ramadan itu membakar dosa-dosa, yakni orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia berkesempatan besar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan dari bulan puasa, keutamaan dari puasa sendiri itu banyak sekali. Keutamaan puasa itu sendiri banyak sekali. Yang pertama, mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dua kebahagiaan ketika berbuka puasa, kebahagiaan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu diamnya tasbih, orang yang berpuasa itu tidurnya ibadah, orang yang berpuasa itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berpuasa itu amal pekerjaannya, amal baiknya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
maka di bulan puasa perbanyak kita berdoa. Apapun yang kita cita-citakan di bulan puasa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam hari. Siapa tahu doa kita atau ibadah kita bertepatan dengan Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak sekali. Kemudian hadis yang lain ini di sini hadis yang lain, asyamu junnatun. Asyamu, adapun puasa, junnatun itu adalah perisai. Wa hisnun, dan benteng, hasinun yang kokoh, minan narih, dari api neraka. Jadi keutamaan puasa itu adalah karena puasa itu adalah perisai dan benteng yang kokoh dari api neraka. Insya Allah orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan jauh, akan terhindar dari yang namanya api neraka. Oh ya, secara kesimpulan juga perlu saya sampaikan bahwa awal mula diwajibkannya puasa itu pada tahun kedua dari hijrah di bulan Rajab. Dan Nabi Muhammad SAW itu puasa sebanyak 9 kali puasa Ramadan. Semuanya itu harinya hanya 29 hari, kecuali satu puasanya beliau 30 hari. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dibetulkan, bisa japri ke saya. Dan apabila benar itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.